ya Kak Cici, Kak Leo. Coba, adik-adik udah siap belum ya? Di depan layar, yang udah siap ibadah, ayo coba angkat tangannya. Wah Kak, lihat udah pada angkat tangan semua tuh Kak. Wah, mantap Kak Grace. Iya. Semuanya udah siap mendengarkan firman Tuhan. Kak Cici mau buku apa tuh? Ayo, aku bawa buku apa nih Kak Grace, Kak Leo? Ada yang Sabda tahu Bina nggak? Anak. Iya betul Kak Grace. Kak Cici bawa Sabda Bina Anak harian nih seperti ini. Adik-adik sudah punya kan ya di rumah sama seperti ini? Nah ini isinya untuk supaya kita bisa membaca Alkitab di rumah bersama mama papa. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa baca, kita minta bantuan ya sama mama papanya ya supaya kita bisa membaca, mendengarkan firman Tuhan ketika kita di rumah aja. Oke Kak Cici, Kak Leo, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Leo. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh Kak Cici dan Kak Grace. Nah adik-adik, hari ini kita mau bernyanyi bersama dari lagu Setinggi-tingginya Langit. Nah, nyanyian hari ini akan diiringi oleh Kak Mega. Ayo Kak Mega. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Ayo Kak Mega. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita nyanyi lagu yang kedua yuk. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Kak Ega. Yesus berpesan dalam Al-Quran, kamu harus jadi lilin gemilang, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya, sekarang saatnya bagi kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Leo mau ajak adik-adik untuk buka Alkitab kita. Kita buka dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kak Leo ulang sekali lagi ya. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita bersatu dalam doa.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 23 yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, hari ini kalian mau bercerita tentang tidak serakah. Seperti tema bacaan kita hari ini yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Sebelum kalian mulai, kalian mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu gak sih arti kata serakah itu apa? Coba dong bantu kalian jawab. Menurut adik-adik apa arti kata serakah? Ya, serakah itu artinya adalah ketika kita mengingini sesuatu lebih daripada seharusnya, sehingga cenderung kita akan memaksakan, kita akan suka mengambil dan juga mengumpulkan secara berlebihan. Yang kedua, artinya adalah ketika kita mementingkan diri kita sendiri nih, dan kita tidak memikirkan perasaan orang lain. Itu adalah arti dari kata serakah. Menurut adik-adik, kita boleh nggak berlaku serakah dalam kehidupan sehari-hari? Kalian yakin jawaban kita sama? Kita tidak boleh serakah. Seperti pembacaan kita hari ini, kita juga mau belajar tentang peristiwa keserakahan seperti yang terjadi di kota Korintus. Kenapa sih di kota Korintus, kalian? Ya adik-adik, salah satu peristiwanya adalah ketika di kota Korintus itu banyak orang-orang kaya yang mementingkan dirinya sendiri, yang berlaku egois, sehingga mereka tidak memikirkan orang-orang yang susah, para buruh, pekerja, dan juga orang-orang yang tidak memiliki makanan. Nah, kota Korintus adalah kota pelabuhan Yunani yang ramai dikunjungi oleh banyak orang, sehingga mereka datang untuk berdagang dan mengumpulkan banyak harta. Ketika mereka berdagang, mereka akan menghasilkan uang. Nah, uang-uang ini nantinya akan mereka belikan makanan, mereka belikan minuman, mereka belikan pakaian untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi sayangnya adik-adik, di sana itu status ekonominya itu sangat beda jauh antara yang kaya dan juga yang miskin. Orang-orang kaya di sana itu seperti para bangsawan, para pedagang-pedagang kaya, dan juga para pejabat-pejabat. Sedangkan yang miskin adalah para buruh dan para pekerja. Mereka-mereka ini nih yang ditugaskan untuk berdagang, untuk menjalankan bisnis orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya di kota Korintus juga sangat terkenal kalau mereka itu suka berpesta. Mereka suka menghabiskan banyak uang untuk kesenangan mereka sendiri. Dengan banyaknya berkat yang mereka punya, seharusnya tuh mereka bersyukur adik-adik karena sudah dikasih semua itu sama Tuhan.
Tapi ternyata di sana itu terjadi perpecahan dan konflik. Karena kenapa? Karena sifat egois mereka mementingkan dirinya sendiri. Sehingga orang-orang itu ketika dalam perjamuan makan, mereka mementingkan dirinya sendiri dan tidak memberikan makanan pada orang-orang yang miskin, yang mereka itu akan datang terlambat karena mereka harus bekerja terlebih dahulu. Mereka menghabiskan seluruh makanan yang mereka bawa tanpa mengingat saudara seiman yang miskin. Itu adalah perbuatan yang serakah yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada saat itu. Nah, hari ini cerita kita tentang Rasul Paulus yang hadir di kota Korintus untuk mengingatkan orang-orang agar tidak serakah. Rasul Paulus itu ditemani oleh rekan-rekannya, Aquila, Priscilia, Silas dan Timotius untuk mengabarkan Injil dan memperkenalkan agar orang-orang di kota Korintus itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga mengingatkan dan mengajarkan kembali tentang konsep perjamuan adik-adik. Konsep perjamuan itu seperti apa sih Kaleo? Ya, Kaleo mau ajak adik-adik untuk buka dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Ya, yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25 kita baca sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Artinya adalah atas makanan dan minuman yang kita punya, kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Salah satu cara kita mengucap syukur adalah dengan cara berbagi adik-adik. Nah, sehingga Rasul Paulus mau menyatakan kebenaran di mana keserakahan orang-orang yang mementingkan diri sendiri tidaklah benar. Melainkan mereka itu harus belajar mengucap syukur dengan cara berbagi terhadap sesama, berbagi terhadap orang-orang yang miskin. Dari firman Tuhan hari ini ada 3 poin yang Kaleo mau sampaikan buat adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama, kita harus berbagi. Karena dengan cara berbagi artinya kita, Kaleo, adik-adik di rumah boleh mengucap syukur nih sama Tuhan atas berkat yang diberikan, seperti makanan, minuman, dan lain-lainnya. Ketika adik-adik punya makanan, bukan berarti ini punya aku nih, aku nggak mau berbagi sama adikku, ini punya aku aja, aku mau kumpulin yang banyak. Ketika adik-adik punya minuman, adik-adik bilang, ini punya aku nggak mau berbagi sama kakak adikku. No, bukan begitu. Adik-adik harus berbagi. Yang kedua, tidak serakah. Karena ketika kamu serakah, artinya kamu tidak mengucap syukur sama Tuhan. Dan ketika kamu tidak mengucap syukur, akan merugikan adik-adik dan juga merugikan orang lain. Contohnya apa, Kaleo? Ketika kita serakah merugikan diri sendiri. Contohnya adalah ketika adik-adik punya makanan, punya minuman, adik-adik makan yang banyak, adik-adik minum yang banyak. Akhirnya perut adik-adik sakit karena kekenyangan. Itu akan merugikan adik-adik sendiri justru. Terus yang kedua, merugikan orang lain. Contohnya apa, Kaleo? Ketika adik-adik tidak mau berbagi, adik-adik akan terbiasa untuk menyendiri. Sehingga teman-teman adik-adik tuh gak ada yang mau ajak main. Semuanya tidak akan mendekat sama adik-adik. Karena adik-adik terbiasa menyendiri karena tidak mau berbagi. Mengumpulkan makanannya sendiri aja. Akhirnya gak ada teman. Nah, poin yang ketiga, kalian mau ajak adik-adik untuk belajar. Belajar untuk berbagi. Karena dengan cara kita belajar untuk berbagi, kita akan terbiasa. Sehingga perbuatan itu adalah perbuatan sehari-hari kita.
ketika kita berbagi, artinya kita mengingat kembali akan pelajaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita untuk mau mengucap syukur atas berkat yang Tuhan Yesus berikan. Jadi 3 poin: berbagi, tidak serakah, dan mau belajar. Amin. Sekarang kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk tidak serakah seperti orang-orang yang ada di kota Korintus. Ajarkan kami untuk mengucap syukur dengan cara berbagi kepada saudara kami, kepada saudara seiman kami, kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, sehingga nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ada nasihat dari kakak Layar untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, nih, jangan lupa, jangan terlalu lama main game di HP-nya atau laptopnya ya, karena bisa merusak mata. Yang ketiga, adik-adik istirahat yang cukup dan jangan tidur terlalu malam. Yang keempat, makan makanan yang bergizi, sehat dan bersih ya. Ingat, sebelum makan cuci tangan dahulu. Nah, adik-adik, kalau terpaksa keluar rumah sama papa dan mama, adik-adik harus pakai masker ya. Nah, demikian nasihat dari kakak-kakak ya. Sampai jumpa.